memulai pelajaran, mari kita berdoa. Najwa, lihat nih. Ya. Cari Maulana. Ade. Ya, Zakia Hermina. Ade. Baik anak-anak. Sebelum kita belajar, Bapak minta silahkan dirapikan terlebih dahulu tempat duduknya. Kalau ada yang mengganggu, silahkan kalian rapikan dulu lah. Ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Alaq. Kemarin Bapak sudah menjelaskan kepada kalian apa pesan pokok yang ada di dalam surah Al-Alaq. Kemudian menjelaskan bagaimana kalian membaca surah Al-Alaq dengan baik dan benar. Nah, hari ini kita akan belajar lagi tentang surah Al-Alaq, tapi beda materinya. Nah, materinya adalah yang pertama kita mengenal hukum baca. Nah, kemudian menulis surah Al-Alaq. Nah, selanjutnya menunjukkan hafalan surah Al-Alaq. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini melalui model pembelajaran project based learning. Nah, itu namanya project ya. Anak-anak, sebelum kita belajar, Bapak ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silahkan siap ini nanti ke depan. Ya. Ya, silakan duduk. Satu. Selanjutnya. Ya. Sudah. Baik. Setelah kalian terbagi menjadi 3 kelompok, Bapak ingin kita selanjutnya perhatikan tiap-tiap kelompok. Kita belajar per kelompok. Nah, ya, yang pertama, Bapak menjelaskan terlebih dahulu bagaimana hukum bacaan yang ada di dalam Al-Qalah, surah Al-Alaq. Nah, hukum bacaan Al-Qalah, nah ada 5. Perhatikan, hukum bacaan Al-Qalah ada 5. Yang pertama huruf apanya anak-anak? Huruf apa anak-anak? Ya ini yang pertama. Nih, huruf Bal. Kemudian huruf O. Lanjut lagi huruf apa? O. Habis itu huruf lagi. Ya. Nah, jadi ada 5 huruf. Nah, 5 huruf ini kalau bertemu, nah itu maka dibacanya Qaf, Lam. Nah, huruf Qaf, Lam, Ba, Jim, dan Dal. Apabila sukun itu tanda apa? Tanda mati. Nah, kalau ada tanda mati di antara 5 huruf ini, maka dibacanya Qaf. Nah, baik anak-anak, perhatikan terlebih dahulu ada qalqalah itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, qalqalah sugra. Nah, sugra ini adalah qalqalah yang berada di tengah ayat. Nah, berada di tengah ayat. Bagaimana bacaannya? Nah, ini adalah contohnya. Iqra. Nah, itu adalah bacaan qalqalah sugra.
berada di akhir ayat. Nah, itu maksudnya. Seperti bacaan di sini qala. Nah, yang terakhir ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, qala ini adalah hukum bacaan wal qalam. Baik anak-anak, kita lanjutkan dah. Nah, di antara ada berapa kan? 1, 2, 3, 4. Nah, di antara ini 4 ini ada bacaan yang benar dan ada tulisan yang benar dan ada tulisan yang salah. Silahkan anak-anak tiap kelompok lihat mana yang benar dan mana yang salah. Silahkan diskusikan tiap kelompok. Tiap kelompok Bapak minta maju ke depan mengatakan mana yang benar dan mana yang salah. Dari kelompok 1 silahkan maju ke depan. Ya. Kelompok 1. Nah, di antara 4 ini mana yang benar? Setia. Yang ini. Baik, nomor 2. Kata Setia dari kelompok 1 nomor 2. Ya. Kenapa jadi benar Setia? Karena kami melihat di atas pada judulnya ada alladzi. Oh ya. Baik, silakan duduk Setia. Tepuk tangan untuk Setia. Nah, dari kelompok 3 silakan maju ke depan. Perwakilannya. Ya. Yang mana yang benar? Oh ya, yang ketiga. Alasannya apa? Karena sesuai. Oh ya, iya, sudah sesuai. Baik, tenang untuk Najwa. Iya, silakan perwakilan dari kelompok 2. Silakan maju ke depan. Ya, Muhammad Nasir, mana yang benar dan mana yang salah? Ya, kenapa jadi benar? Karena bacaan betul. Ya, baik. Nah, setelah kalian mengidentifikasi apa mana yang benar dan mana yang salah, sekarang Bapak menyimpulkan dari kalian tadilah tiap-tiap kelompok kalian. Nah, di sini perhatikan anak-anak, ini adalah bacaan dari nomor 1. Bil qalam allamal ladzi. Nah, ini hurufnya terbalik, Mbak. Jadi kata sesuai, berarti ini salah. Baik, yang kedua, nih bacaannya apa? Alladzi allama bil qalam. Nah, kenapa ini? Ada yang mengatakan dari kelompok 1 ini benar. Nah, jadi keliru. Nah, kenapa jadi salah? Bapak lihat di sini huruf alifnya lebih. Nah, coba lihat di ayat beberapa ayat di Al-Qalam. Kemudian lihat yang ketiga. Alladzi allama bil qalam. Nah, di sini ada alifnya, berarti ini yang benar. Ini kalau yang keempat. Sekarang lihat yang keempat. Alladzi allama bil. Nah, sama bacanya, tapi huruf al-lama berada di atas, berarti ini kada sesuai. Nah, yang paling benar adalah jawaban yang nomor 3. Ya, sampai di sini anak-anak, apa ada yang kurang mengerti? Silahkan bertanya kalau ada yang kurang mengerti. Ya, sampai di sini sudah mengerti kah? Mengerti? Ya, Bapak lanjutkan kalau sudah mengerti. Nah, sekarang Bapak minta untuk kalian menulis apa yang ada di bawah bacaan itu. Silahkan tulis. Nah, silahkan tulis. Tulis ini bacaan ini, silahkan ditulis. Ada huruf yang kawan sambung dan tidak bisa disambung. Seperti ini, ada huruf waw, huruf wa dan huruf alif tidak bisa disambung. Kemudian, nah di sini ada yang garisnya di atas, nah dan ada garisnya yang di bawah. Nah seperti ini anak-anak, ada yang
yang berada di atas garis dan ada yang berada di bawah garis. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan tulisannya supaya benar. Maksudnya Ini tulisan ini tulis di bawah ini. Nah, itu. Yang sudah menulis tadi, kita lanjutkan materi yang selanjutnya adalah menghafal. Nah, menghafal surah Al-A'la. Nah, bagaimana cara menghafalnya? Ikuti instruksi Bapak. Nah, yang pertama, silahkan kalian baca. Nah, sebanyak 10 kali. Baca dengan melihat di buku sebanyak 10 kali. Silahkan anak-anak tiap-tiap kelompok membaca 10 kali. Silahkan. Bukan perintah yang kedua, Bapak minta silahkan ulangi bacaannya dengan melihat tulisan. Nah, sambil memejamkan mata. Nah, silahkan ulangi bacaan tadi. Yang ketiga, membaca ayat tersebut dengan cara memejamkan mata. Pejamkan mata. Membaca sambil memejamkan mata. Contohnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, seperti itu. Pejamkan mata tanpa melihat buku. Silakan membaca. Perintah yang terakhir, wujudkan kalian membaca sebanyak 10 kali tanpa melihat. Nah, tanpa melihat sebanyak 10 kali. Tapi tanpa melihat buku, silakan tutup bukunya. Nah, tutup bukunya, baca sebanyak 10 kali. Setelah kalian mengikuti perintah langkah-langkah yang telah Bapak sampaikan, anak-anak Bapak minta yang hafal silahkan maju ke depan dari kelompok 3. Ya, Bapak mintakan kepada Najwa untuk maju ke depan. Ya, baca dengan Najwa. Baik, ya, tepuk tangan untuk Najwa. Ya, ada lagi dari kelompok 2 ada yang sudah hafal? Ya, Muhammad Aldi, silakan maju ke depan. Dengarin. Baik, dari kelompok 3 sudah hafal. Ya, sekarang dari kelompok 3, apakah ada yang dapat? Silakan. Bilkis, hafal, maju ke depan. Ya, tepuk tangan dari Bilkis. Ya, silakan anak-anak, apakah ada lagi yang hafal? Ada kan? Nah, akhir pembelajaran, anak-anak Bapak minta tolong belajar baik-baik di rumah. Hafali surah Al-A'la agar kalian mendapatkan pahala. Nah, membaca surah Al-A'la sama dengan membaca ayat dari Al-Qur'an. Nah, jadi ayat Al-Qur'an, kata Rasulullah, kalau kita membaca satu ayat maka mendapatkan 10 kebaikan. Nah, kalau kita sampai membaca 5 ayat dari surah Al-A'la, maka kita akan berapa dapat pahalanya. Nah, banyak sekali. Nah, siapa yang ingin masuk surga? Angkat tangannya. Nah, maka kalian perlu membaca ayat Al-Qur'an, khususnya surah Al-A'la yang telah kita pelajari hari ini. Nah, terima kasih.
kasih atas pelajaran hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.